Yuk, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari, Kami kami dari dari kelompok kelompok 4. 4 akan mempresentasikan studi kasus mata kuliah Statistika. statistika dengan judul ukuran penyebaran data. Oke, saya sendiri Nurman Alwi dan Saya Muhammad Faris, NIM-nya 17190479. oke, mari kita mulai presentasi. Kelihatan, Riz? Iya, kelihatan lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke slide presentasi di PowerPoint. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Enda Mustikasih MM yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester atau UAS. Di sini kami dengan judul ukuran penyebaran data kelompok 4. Saya sendiri Nurman Alwi dengan NIM 17190434 Saya dan Muhammad Faris, NIM-nya 17190479. Ada Saverus Goasa 17190413 dan Muhammad Gunawan dengan NIM-nya 17190657. oke, yang hanya presentasi kami ya, yang dua teman kami sedang berhalangan. Kita lanjut untuk pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data meliputi jangkauan simpangan rata-rata, standar deviansi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Untuk jangkauan atau rank adalah selisih antara nilai data besar dan nilai data terkecil. Dengan rumus rank sama dengan X max min X min. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviansi merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data dengan rumus 1/n sigma X min X mean. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi atau disebut simpangan baku merupakan akar jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data dengan rumus S2 sama dengan 1/n-1 sigma X min X mean kuadrat 2. Kita lanjut, Faris. Yang keempat ada jangkauan kuartil, sering juga disebut simpangan kuartil atau rentang antar kuartil, merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya adalah JK atau jangkauan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Poin nomor 5 ada jangkauan persentil dengan rumus JP 10 dikurang JP 90 sama dengan persentil ke 90 dikurang persentil ke 10. Nah, kita masuk ke studi kasus ya. Dengan studi kasus distribusi dari total daftar hadir pelayanan di Kelurahan Gunung Sahari Utara dalam bulan Oktober tahun 2020. Ini data sebelum diurutkan dan ini data setelah diurutkan. Nah, setelah diurutkan terbentuklah kolom data analisis seperti berikut. Dengan mean berikut: standar error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, rank, minimum, maksimum, sum, dan count. Paris. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, langkah selanjutnya adalah menghitung jangkauan rank
standar deviasi, simpangan rata-rata, dan jangkauan kuartil serta persentil. Untuk jangkauan atau rank seperti rumusnya ada X max dikurang X min. Kita masukkan X max atau nilai terbesarnya adalah 44 dan X minnya atau nilai terkecil adalah 27. Jadi 44 dikurang 27 sama dengan 17. Lalu untuk standar deviasinya, karena kita sudah dapat nilainya dari data analisis yang telah kita hitung di Excel, langsung kita masukkan datanya jadi 5,041. Nomor 3, simpangan rata-rata. Didapatlah simpangan rata-rata dengan tabel seperti berikut ya. Ada X, X min, X min, X min. Setelah didapatkan tabel seperti samping, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Dengan rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan 1/n sigma X min X min. SR sama dengan 1/25. 25 sendiri yaitu data ini ya, jumlah data ini, banyaknya data n di sini. Terus dikali 100,68. 100,68 yaitu X min X min. Dijumlahkan, hasilnya dijumlahkan. Jumlahnya ini, setelah itu SR sama dengan 4,0272. Dan keterangan seperti yang tadi, X nilai data, ini nilai data, N banyaknya data, XI nilai tengah ini. Yang keempat, jangkauan kuartil. Sebelum kita mencari jangkauan kuartilnya, terlebih dahulu kita cari Q1 dan Q3-nya, yaitu dengan cara berikut. Q1 I N plus 1/4. I 1 25 plus 1/4. Dengan ketemu datanya 6,5, data ke 6,5 itu 31. Dengan Q3-nya I N plus 1/4, yaitu ketemu 3 25 plus 1/4, yaitu ketemu 19,5 sama dengan data ke 19,5, yaitu datanya 38,5. Yang Q1-nya 31,5, yang Q3-nya 38,5. Kita lanjut. Setelah temukannya Q1 dan Q3, setelah itu masukkan rumus jangkauan kuartil. JK sama dengan setengah QE Q3, maaf ini Q3 ya. Q3 min Q1. 1/2 kali 38,5 min 31,5, yaitu setengah kali 7 sama dengan jangkauan kuartil 3,5. Lanjut terus. Poin nomor 5 adalah jangkauan persentil. Sebelum kita mencari jangkauan persentilnya, terlebih dahulu kita cari persentil ke-10 dan persentil ke-90-nya. Untuk rumus masukannya, rumus persentil ke-10 yaitu 30 dalam kurung 25 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 7,8. Atau kita bisa yang kita dapat adalah data ke 7,8 yaitu 32,8. Lalu persentil ke 90-nya 90 buka kurung 25 tambah 1/100. Yang didapat adalah data ke 23,4, atau bisa kita sebut
persentil ke 90-nya adalah 43,4. Setelah didapat persentil ke 10 dan 90, sekarang kita hitung jangkauan persentilnya dengan memasukkan nilai P10 dan P90 ke dalam rumus. Setelah kita lihat P90-nya adalah 43,4, kita masukkan. Lalu persentil ke 10-nya adalah 32,8. Lalu kita hitung 43,4 dikurang 32,8, hasilnya adalah 10,6, yaitu jangkauan persentilnya adalah 10,6. Oke, untuk kesimpulan, setelah melakukan perhitungan kami menyimpulkan bahwa distribusi frekuensi dan ukuran penyebaran data masyarakat yang datang ke Kelurahan Gunung Sahari Utara selama bulan Oktober 2020 menghasilkan jangkauan atau rank sama dengan 17, simpangan rata-rata 4,0272, standar deviansi 5,054, jangkauan kuartil 3,5, dan jangkauan persentilnya 10,6. Kami ukuran penyebaran data yang kami hitung ini bisa lebih mudah pegawai admin di Kelurahan Gunung Sahari Utara untuk mengelompokkan dan menghitung data. Dengan saran, karena masih banyaknya kekurangan yang dialami pada pembuatan studi kasus makalah ini, maka kami memberikan saran agar makalah ini bisa menjadi lebih baik lagi. 1. Untuk pembaca dapat mengembangkan ilmu ukuran penyebaran data dari sumber lain agar dapat memperluas wawasan. 2. Pembaca dapat mengkaji ulang dengan metode lain sehingga dapat metode penelitian yang lebih mudah dan untuk dipahami. Oke, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Riz?